Halo Capricorn, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bacakan general reading tentang siapa yang akan menemukan jodohnya di tahun 2025 ini ya. Kita baca energi jodoh ya. Awalnya tentang masa lalu kalian dulu ya, kalian berdua. Ini adalah general reading, jadi bisa resonate bisa aja enggak. Tolong sesuaikan ya dengan situasi dan kondisi kalian saat ini dan yang akan datang ya. Karena ini berhubungan di masa lalu, masa kini dan yang akan datang ya. Kalau ingin personal reading atau dibacakan secara pribadi, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di atas atau di bawah layar video ini ya. Tanya-tanya dulu prestisnya, harganya, kalau cocok baru kita mulai pembacaan pribadi atau pembersihan energi, buka aura rezeki, aura jodoh, aura kasih sayang, terserah ya. Tapi kita baca energi pribadi dulu ya. Oke. Yang akan menyatu dengan jodohnya di tahun 2025 ini, kira-kira secara masa lalu, dari segi masa lalu kalian itu seperti apa? Masa lalu kalian itu seperti apa? Cek ya, masa lalu kalian itu seperti apa? Karena ini tentang jodoh, jadi kita pakai dua kartu ini ya. Selalu kalian itu seperti apa sih? Masa lalu kamu dulu ya, baru masa lalu dia kita baca. Pertama, masa lalu kamu itu orangnya spiritualitas tinggi, selalu pasrah dengan keadaan. Apa-apa kamu bawa doa aja, didoakan saja gitu ya. Kamu selalu berdoa, apa-apa yang terjadi kamu hadapi dengan kepala dingin, dengan masrah gitu, masrah aja. Udah masuk ke sini ya, mau gimana lagi, jalanin aja, serahkan diri sama Tuhan aja. Ya walaupun rumit ya rumah tangga kalian, tapi kalian pasrah dan berdoa aja gitu ya. Dan di sini kamu menghadapi seseorang di masa lalu tuh yang player ya. Pasangan kamu itu ternyata player, tapi kamu orang yang sabar, logika ya, selalu berpikir secara logis ya, selalu memaksud akalkan saja gitu, berpikir positif, berharap positif aja, berharap dengan doa dia bakal berubah. Ternyata tidak ya, dia ada tipe player gitu ya, pasangan kamu itu gitu ya, hubungan karmik ya. Itu masa lalu kamu ya. Terus di sini sering ada terjadi argumentasi lah, orangnya cerewet lah ya. Dari fase demi fase kamu yang selalu berusaha untuk berjuang, bersabar, diam, berusaha untuk legowo ya, berusaha untuk enjoy aja menghadapi sikapnya yang egois, kekanakan ya, atau childish, atau mungkin dia lebih muda dari kamu lah, atau dia yang childish gitu. Dia tuh selalu harap gampang, sedangkan kamu yang susah payah. Berhubungan dengan dia, menjalin hubungan dengan dia adalah resiko gitu. Itu masa lalu kamu. Beresiko, kayak bersyarat lah, cinta yang bersyarat lah, tapi kamu tuh yang berusaha enjoy aja menjalaninya gitu, karena masih ada cinta gitu ya. Dan ada anak ya. Karena kamu mencintainya, karena beberapa dari kalian kamu berpikir bahwa dia lebih muda, atau dia kekanak-kanakan, jadi ya sudah jalani aja gitu ya, dulunya seperti itu. Tapi dan kamu cinta sekali sama dia, sayang sekali sama dia, ternyata dia nggak berubah gitu ya. Dan di sini kamu bertahan hanya karena anak ya gitu. Di sini kamu lebih mencintai dia daripada dia mencintai kamu. Kamu menganggap dia adalah cinta sejatinya, dan kamu berusaha sabar dalam rumah tangga atau dalam hubungan kamu dengan dia. Kamu berpacaran dengan dia itu sabar banget, walaupun kamu yang selalu mendapat diserahkan gitu ya. Dan dia kurang komunikasinya dengan kamu tuh, selalu aja lari-lari, dibatasin, kurang adanya komunikasi gitu. Tapi dia rajin berkomunikasi dengan cinta-cinta lain gitu. Nah, itu masa lalu kalian ya. Dulu dia bilang dia cinta sama kamu, sayang sama kamu. Ternyata makin kesini makin ke situ. Dan dia berasal dari mana? Tentang masa lalu dia ya.
masa lalu dia, kita cari tahu masa lalu dia itu seperti apa sih. Kita cari tahu ya, kita bongkar dulu masa lalu dia itu seperti apa. Masa lalu dia itu sangat menyakitkan, dia selalu banyak kecewa ya. Orang yang kamu temukan ini ya, yang akan menjadi jodoh kamu ya, orang yang masa lalu, orang yang akan kamu temukan ini akan menjadi jodoh kamu itu, dia tuh orang yang bekerja keras ya. Ya dia mungkin ada punya penyakit cepat lelah, atau kadang suka sakit, atau dia punya masa lalu yang menyakitkan banget ya. Dia sangat mencintai pasangannya, menyayangi anaknya, tetapi dia selalu di posisi salah gitu. Mungkin karena dia kurang bagus, keuangan dia kurang bagus lah ya. Dia orang yang fokus, sangat bekerja keras, orang yang berpendidikan, cuma kayak disia-siakan gitu ya, dipermainkan gitu, dijadikan pilihan lah, gimana lah, kayak dibanding-bandingkan dengan saudaranya, saudara ipar lah, atau dibanding-bandingkan dengan orang lain lah gitu ya. Itu masa lalu dia ya. Dan di sini ada cinta yang kayak dipaksakan gitu, kayak karena ada terkait magic gitu, membuat dia selalu seperti orang bodoh dalam menjalani hubungan dengan orang tersebut gitu ya. Terus ini apa ya, pasangannya tuh egois ya, pasangannya egois, mereka ego sama-sama tinggi ya. Ego mereka sama-sama tinggi, pasangannya agak keras ya, menguasai ya, cemburuan, jelus, curigaan, posesif ya. Itu anak saya yang autis ya. Terus kayak orang ini tuh kayak maunya, kemauan dia tuh keras gitu ya. Pasangan dia yang dulu itu, kalau dia mau apa harus diwujudkan sekarang gitu. Dan ini orang pasangan calon kamu ini nggak mampu dengan sikap dia yang terlalu otoriter, sikap masa pasangannya yang dulu ya, terlalu otoriter, terlalu posesif lah, terlalu ngatur, terlalu menguasai gitu ya. Dan dia itu selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik sebenarnya, cuman pasangannya menginginkan lebih gitu ya. Saat ini dia itu sudah berusaha move on, tapi sesekali masih sering melihat masa lalu, kayak masih kadang-kadang suka terbawa dengan masa lalu gitu ya. Sifat dia ya, sifat dia ya. Proses dulu ya, proses pendekatan kalian itu berawal dari mana dan seperti apa proses pendekatan kalian ya. Cek proses pendekatan kalian itu seperti apa, proses awal pendekatan kalian itu seperti apa ya. Proses hubungan kalian, perjalanan hubungan kalian seperti apa. Nah, proses kalian mulai mengenal satu sama lain ketika kamu sudah tenang, ketika kamu sudah seimbang, ketika kamu sudah mampu berpikir logis. Dia datang dengan energi yang membawa kamu pada energi healing ya, membuka pikiran kamu, memperluas sudut pandang kamu ya, membuat kamu merasa berarti gitu ya. Berapa kali ini dia agak muda, lebih muda, atau dia awalnya belum punya komitmen, belum berkomitmen dengan kamu, awalnya seperti itu ya. Dan orangnya ya nggak terburu-buru ya. Berapa kali sih nggak sabaran, tapi ada yang gengsinya tinggi gitu, gengsinya tinggi. Ini berawal dari komunikasi ya, media sosial lah ya. Ya, orangnya berkenal awal tuh lebih intens, kalian pendekatan itu melalui komunikasi kalian sangat lancar awal-awalnya
belakangan kamu makin tahu bahwa dia punya sesuatu yang dia sembunyikan dari kamu. Ada banyak hal, dia agak misterius atau dia bertopeng. Itu ada jiwa manipulatif ya di diri dia. Dia masih menyimpan masa lalu, membawa-bawa sifat-sifat masa lalunya. Itu agak kekanak-kanakan atau masih belum total move on. Itu awalnya ya. Tapi kamu yang lego aja, jalani aja gitu ya. Terus yang terjadi ya dalam perjalanan cinta kalian semasa proses ya, saya lihat kamu berusaha untuk beradaptasi ya, dengan karakter dia ya, cukup lama ya mengenal. Kalian berusaha saling mengenal, kamu berusaha untuk memaklumi sifat dia yang mungkin belum bisa komitmen atau kurang sabaran atau gengsian ya, seperti itu ya. Komunikasi awalnya serius ya, ternyata tiba-tiba ada masuknya seseorang yang membuat dia bertopeng dari kamu gitu. Nah, sini saya lihat kamu, karena kamu sudah healing, kamu udah seimbang, jadi kamu lebih enjoy aja, berusaha untuk enjoy aja dalam hubungan ini, nggak terlalu mengharapkan ya, nggak terlalu tergantung, karena kamu juga punya pengalaman yang buruk ya. Jadi dalam menjalani hubungan dengan orang ini tuh kayak kamu rasa ya di bawah enjoy aja lah, nggak usah terlalu berharap gitu, positive thinking aja lah gitu. Dan kadang-kadang kamu menghubungi dia tuh kadang-kadang suka marah gitu. Sifat childishnya itu, sifat kekanak-kanakannya itu membuat dia kadang membatasi komunikasi. Apalagi kalau dia lagi kerja, fokus sama hal-hal lain gitu. Terus dia pernah memberikan kamu surprise satu momen yang membuat kamu tuh itu menjadi kesan yang mendalam buat kamu gitu. Ada sesuatu kayak surprise ya, satu kejutan atau satu sifat sikap yang membuat kamu semakin berubah gitu, menjadi lebih baik. Ada sifat baiknya, ada kejujurannya juga ya, ada sifat-sifat baiknya juga yang membuat kamu makin berubah menjadi lebih baik gitu ya. Dan saya lihat dia punya komunikasi lain di luar sana. Ketika kamu tahu, dia berusaha menghindari komunikasi dengan kamu. Itu ya sifat dia selama proses menjalani hubungan pendekatan awal dengan kamu, itu seperti itu ya, sifat yang terlihat di diri dia. Nah, kita lihat makin kesini semakin gimana gitu, makin menjalani hubungan itu kalian makin merasa gimana dalam hubungan kalian itu seperti apa. Berapa dari kalian ini kejar-kejaran ya, kali ini kamu tuh sudah gimana ya, sebentar kita cek dulu. Bersikap mirror ya, seperti yang dia lakukan kepada kamu, kamu mulai narik diri. Seperti dia gengsi ya, kamu juga gengsi. Seperti dia narik diri, diam, on off ya, kamu juga gitu, melakukan hal yang sama, karena kamu sudah enjoy aja gitu ya. Dan terlihat dulunya kamu menunggu, dia menunggu, sekarang dia lebih mengejar gitu. Dan komunikasi kalian tuh makin kesini makin enjoy, makin santai ya, karena dia yang terkesan lebih mengejar ya. Dia mulai mengenal karakter kamu, dia mulai menyesuaikan diri, dan dia punya tekad ya, dia sudah punya tekad kepada kamu, dia sudah mulai menunjukkan tekadnya kepada kamu. Makin kesini ya proses hubungan kalian itu, terus kamu tuh makin tegas, dia semakin dekat, makin lengket, makin ingin ada pertemuan, makin intens saja komunikasinya. Makin kamu tegas, dia makin menginginkan kamu, ingin memiliki kamu. Energinya seperti itu ya saat ini. Dan ya lebih sering dia menghubungi kamu, lebih sering dia calling, lebih sering dia VC, dan dia mulai melepaskan ya. Sering waktu berjalan dia mulai melepaskan keraguannya kepada kamu, dia mulai melepaskan hal-hal yang menjadi masa lalu dia itu, mulai move on, mulai melepaskan kebiasaan buruknya gitu ya. Dan makin sini
hubungan kalian tuh makin enjoy, makin menyenangkan, ya, makin menciptakan momen-momen yang bersahaja di antara kalian. Dia energinya lebih mengejar, lebih mengharapkan kamu, karena ya kamu enjoy aja sih dalam menjalani hubungan. Kamu lebih tegas juga gitu ya, kalau jadi ya sudah, kalau nggak jadi ya sudah. Saya juga nggak maksa kamu seperti itu tuh. Kalian yang bakal menemukan jodoh kalian tuh seperti itu ya, energi kalian. Terus nantinya ya, kalau ciri-ciri dia dulu ya, ciri-ciri dia seperti apa. Ini ada yang berasal dari luar negeri ya. Orangnya tuh ada janji sama kamu ya. Ciri-ciri dia juga, dia orangnya cerdas, dewasa ya, makin kesini makin dewasa. Dia mampu menyesuaikan diri dengan kamu ya. Ketika kamu berkenal dengan dia, itu kamu ngerasa energi kamu meningkat, sisi rezeki kamu cocok dengan dia ya. Orangnya mandiri ya, orangnya elegan, makin kesini ya makin begitu gitu. Terus kadang-kadang dia pelin-pelan, kadang-kadang kamu yang pelin-pelan gitu ya. Ini ciri-ciri dia tuh orangnya agak pelin-pelan, tapi kamu juga pelin-pelan karena kamu lebih menikmati hidup ya, kamu lebih fokus ke karir ya. Tapi makin kesini komunikasi makin intens ya, makin ada curahan-curahan hati, kata-kata cinta lah gitu. Terus bagi kamu ya sudah, kalau jadi ya jadi, kalau enggak ya enggak. Nah di situ dia makin greget ya. Saya ciri-cirinya seperti itu. Dia orangnya gregetan gitu, tapi santai, orangnya santai. Kadang-kadang dia pelin-pelan ya, kadang-kadang dia tersesat ke hati kamu gitu. Kadang-kadang dia menyenangkan, kadang-kadang dia membingungkan. Saat ini dia sedang fokus sama karir dan keuangan dia. Dia sedang memantapkan karir, memantapkan finansial tuh ya. Ciri-ciri dia itu, dia berasal dari luar negeri. Ada yang LDRan dengan kamu, ada yang satu kota, tapi komunikasinya semakin intens, makin kesini makin intens ya. Terus orangnya sudah tidak menoleh ke belakang, ke masa lalu. Yang dia tatap adalah kamu, dia fokuskan sekarang adalah kamu ya. Makin kesini hubungan kamu makin enjoy lah, makin ringan ya, dan dia sudah bisa mengambil pilihan gitu ya. Beberapa dari kalian kalau dia sibuk, dia masih tetap seperti itu. Dia sibuk, dia akan menolak komunikasi, dan kamu juga mengerti itu. Walaupun kamu rindu ya, ingin bicara, ingin ini itu, kamu lebih sabar ya. Dan tapi terkadang kamu juga sama, kalau kamu lagi sibuk, dia merindukan ya, kamu yang membatasi komunikasi, kamu tegas juga gitu. Kalau berapa dari kalian ini makin kesini ya, saya lihat energi kalian tuh makin happy, makin enjoy, makin bahagia ya. Ada janji untuk bertemu ya. Dan kalau ciri-ciri dari fisik, saya lihat dia tidak terlalu tinggi ya. Ada yang lebih tinggi dari kamu, tapi ada yang hampir sama tingginya dengan kamu. Kulitnya agak coklat, ada yang putih, ada yang biasa aja ya, nggak putih nggak hitam. Dia itu punya masa lalu yang buruk ya. Dia itu pribadi yang menyenangkan ya. Terus dia itu pekerja keras. Dia kalau janji ya harus tepat waktu gitu. Kalau dia nggak mau menunggu gitu ya, nggak mau terlalu lama menunggu gitu. Intinya dia mapan lah, dia mandiri, dan dia elegan gitu, dewasa, energinya seimbang. Ketika kamu menjalani hubungan dengan dia, kamu rasa ini bisa diharapkan, ada harapan nih untuk bisa serius. Cuman kamu lebih enjoy dengan dirimu sendiri gitu ya. Saya lihat dia makin mencintai kamu ya, dia makin menciptakan suasana yang enak dengan kamu. Tapi kalau dalam kondisi kerja, dia nggak mau komunikasi gitu aja. Dia sering ngajak kamu refreshing atau gimana gitu ya, jalan-jalan bersama, santai-santai bersama. Ada momen-momen yang diciptakan tuh yang membuat kamu tuh happy gitu ya. Kalau secara fisik ya, dia tidak terlalu tinggi kulitnya, ada yang tidak terlalu hitam, ada yang hitam manis, ada yang biasa aja gitu ya, ada yang putih juga sih gitu. Tapi orangnya mapan, orangnya mandiri, orangnya tepati janji ya.
kalau sudah berani berkomitmen ya dia konsisten gitu, seperti itu. Dan dia punya masa lalu yang buruk, dia sudah menutup masa lalu itu, karena ketika dia ketemu kamu ya dia ngerasa bisa move on akhirnya. Dan makin kesini hubungan kalian tuh dia semakin kayak berusaha menciptakan suasana yang nyaman buat kamu, suasana yang menyenangkan dengan kamu, dan sering ngajak kamu healing gitu ya. Tapi kalau untuk pekerjaan dia tetap konsisten, dia nggak mau ada komunikasi ketika dia lagi sibuk kerja gitu. Yang terjadi dalam rumah tangga kalian nanti kalau kalian menikah. Wow, luar biasa ya yang terjadi, gunjang ganjingnya seperti apa dalam rumah tangga kalian. Kita lihat yang terjadi dalam rumah tangga kalian seperti apa ke depan, energinya seperti apa ke depan. Yang terjadi ke depan, sifat kekanak-kanakan dia masih ada ya, tetapi gairah dalam cinta kalian itu selalu terperbarui, selalu meningkat gitu, sama-sama saling bergairah gitu ya. Gairah jiwa muda kalian cocok ya gitu ya. Terus ini ya, kamu ya, dia akhirnya bisa dipercaya ya. Dia selalu berusaha untuk meyakinkan kamu, selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kamu. Dia ke depan itu semakin memperbaiki diri, semakin spiritual ya. Saya lihat ke depan kehidupan kalian akan sukses ya, bakal sukses ya. Kamu dengan dia itu bakal sukses kehidupannya secara karir dan finansial ya. Dan orangnya spiritual ya. Nantinya kalian itu bisa ibadah bersama gitu. Kehidupan kalian tuh kayak selalu dengan bersandar pada ilahi gitu ya. Jadi banyak harapan-harapan yang bakal terkabul mengenai kesuksesannya dan kebahagiaan. Ini memang sih ada campur tangan keluarga atau masuknya orang ketiga, penggoda-penggoda. Tapi ketika kamu tahu, kamu membatasi diri, kamu mulai berubah sikap, nah di situ dia bakal merayu kamu kembali. Dia bakal meninggalkan, dia lebih memprioritaskan kamu, dia meninggalkan siapapun yang menjadi pengacau ya dalam hubungan kalian ya. Mungkin dalam segi keuangan saya lihat awalnya dia agak lambat ya, tergantung perkembangan karirnya. Dia agak lambat memberi atau agak kurang. Nah nantinya ke depan dia makin akan memprioritaskan kamu dan anak-anak, seperti itu ya. Awalnya memang begitu, awalnya memang kamu yang berkorban dulu ya. Awalnya dia lebih memberi kepada keluarganya, awalnya dia ada godaan-godaan lain yang membuat dia memfasilitaskan orang lain, orang ketiga ya. Tapi pada akhirnya dia akan sadar dan dia akan sadar ya, itu ketika kamu mulai mengambil sikap untuk tegas ya, di situ dia mulai kembali ke kamu dan anak-anak kalian. Jadi memang sih dalam rumah tangga itu selalu ada seperti itu ya, tapi akhirnya dia baik lagi gitu ya. Kira-kira di bulan apa kalian bakal menikah? Di bulan apa? Ini berapa dari kalian? Ada bulan 6, ada 2 bulan lagi, ada bulan 4, ada bulan 9, ada bulan Maret ini ya, dan ada bulan 5 ya. Ada 3 bulan lagi, atau ada di bulan 3 ya, Januari, Februari, Maret ya, bulan Maret. Terus ada yang di bulan Mei ya, bakal menikah. Dan di sini ada bulan Juni ya. Ini ada 6 bulan lagi atau bulan Juni, kekuatan bulan Juni ya. Ini 2 bulan lagi ya. Ini 4 minggu atau 4 bulan lagi, atau di bulan 4. Ini bulan 3, ini bulan 9, ini bulan 5 gitu ya. Gitu. Oke, yang resonnya di sini adalah kalian yang berprofesi sebagai apa? Profesi kalian yang bakal menemukan jodoh kalian itu
profesi kalian itu sebagai apa sih? Profesi kalian yang bakal menemukan jodohnya ya, menyatu dengan jodohnya di bulan Februari ini tuh, profesi kalian tuh sebagai apa sih? Profesi kalian yang bakal menyatu dengan jodoh kalian itu di seperti apa profesi kalian? Ini ada drummer ya, ada gitaris, ada perdagangan, bidang perdagangan, ada pengawas, ada kios atau warung, pedagang kaki lima, ada petugas keamanan, ada pengacara, ada pengrajin, ada minyak gas tekstil ya, pertambangan ya, ada konten kreator, ada aktor, mantan aktor, ada produser, mantan produser, dosen, ada wirausaha, kalian yang berwirausaha ya, ada mantri, ada pedagang, ada konsultan ya, konsultasi ya, ada di bidang konsultasi, ada kuliner, ada sutradara, ada MC, ada perias pengantin, ada atau mua ya, ada driver, ada perkapalan, ada pemerintahan, ada netizen viral, kalian yang pernah mendapat like ya, komentar kalian mendapat like yang di atas 1000 gitu ya. Ini karyawan, ada di bagian hukum, ada perkebunan, ada swasta, ada babysitter, ada kreditur, ada ahli gizi, ada indigo, ada busana, ada pencinta alam, ada pelaut, ada produksi, di bagian produksi ya, ada pramugari, ada pupuk kimia bergerak di bidang perpupukan ya, ada jualan online, ada di bidang perkaretan ya, karet-karet ya, ada pegawai bank, ada tentara, ada apa tuh, bisnis jasa, ada keuangan, ada bidang keuangan, ada konsultan ya. Oke, kita lanjutkan yang lainnya, yaitu ini ada bakat, kamu adalah orang berbakat atau dia ya punya talenta khusus, ada manajer, ada tenaga medis, ada mekanik, pengadilan, bekerja di pengadilan ya, atau tukang obat tradisional, ada animator, ada di pertambangan batu bara, ada polisi, ada bisnis real estate ya, ini di bidang kesehatan, ada nelayan, ada model, ada mua, ada sastra, di bidang sastra, ada broker, ada resepsionis, ada psikiater, ada mediator, ada sekretaris, donatur, juru bahasa, juru bicara ya, ada pengusaha, ada investor, perawat, pemasaran, ada kayu triplex, ada kuli, ada pariwisata, ada peternak, ada duta besar, ada makanan, ada kritikus, makanan atau kuliner ya, ada kritikus, orangnya tipe ini, kalau kritikus itu tipe jiwa kritis ya, suka mengkritik, cerewet lah ya. Koperasi, ada percetakan, dan ada pekerja tetap ya, gitu. Tuh, seperti itu profesi kalian yang bakal menyatu. Ini profesi dia atau profesi kamu ya, sesuaikan aja. Terus kita cek kalian inisial nama kalian ya, harus sonet nama kamu atau dia, atau nama tempat tinggal, inisial tempat tinggal dia atau kamu. A, O, Z, L, Q, G, W, H, K, X, V, R, C, I, E, S, T, Y, J, B,
D, F, dan U. Oke, kita masuk ke tanggal lahir dan usia kamu atau dia. Usia 5138, 2332, 34. Usia dan tanggal lahir ya, 34, 9, 49, 52, 50, 24, 30, 22, 41, 57, 54, 27, 36, 7, 39, 21, 58, 13, 42, 10, 48, 43, 15, 28, 60, 55, 14, 56, 29, 5, 35, 18, 40, 44, 26, 20, 8, 20, habis itu 8 ya, 47, terus ini 6, 12, 37, 33, 46, 17, 25, 1, 59, 2, 4, 45. Itu ya tanggal lahir dan usia kamu atau dia yang resonate di sini, yang bakal menyatu dengan jodohnya tahun 2025 ini. Ini zodiak dia yang terkoneksi dengan kamu saat ini ya. Kamu sedang dealing dengan orang yang mana gitu, yang zodiak apa. Itu anak saya yang autis ya, anak kebutuhan khusus, ketawa. Gemini, Leo, Aries, Libra, Cancer, Virgo, Capricorn, Scorpio, Taurus, Aquarius, dan Sagittarius. Oke ya, demikian pembacaan saya, semoga resonate. Jangan lupa dibagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain, kali aja mereka bisa menonton zodiak pasangannya ya. Oke, saya doakan semoga menemukan jodoh dan bahagia di tahun 2025 ini ya. Semoga sukses, semoga bahagia. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.